Hari ini tanggal 25 September 2020, bukanlah hari besok yang tanggal 26 September 2020. Malam hari kami berempat bersiap-siap untuk berangkat. Malam ini kami berangkat 4 orang, bukan 5. Kami berangkat dari Tanggulangin menuju base camp Tahura. Di awal perjalanan kami pun menemui kejadian yang cukup mencengangkan, yaitu jalan yang cukup gelap. Dan kami baru sadar karena itu sudah malam, pantas saja gelap. Kali ini kami berempat mau mendaki ke puncak Gunung Pundak. Tidak tahu pundak siapa, tapi saya tahu itu pundaknya gunung. Sebelumnya, apa kalian tahu kenapa nama gunung ini Gunung Pundak? Tentu saja semua kita tahu, karena itu bukan leher. Jadilah disebut Gunung Pundak, bukan gunung leher. Kami pun sampai di pos pendakian sekitar pukul 12 malam. Setelah registrasi ulang dan membayar dengan uang kita, bukan uang orang lain. Kami pun memulai pendakian. Sebelum pendakian pun kami berdoa. Dan doa kali ini dipimpin orang, salah satu dari kami, bukan salah satu dari pendaki yang lain. Malam yang sunyi, kami pun baru saja menyadari kalau kami berjalan berempat. Oh my god. Oke, lanjut. Di awal pendakian, salah 2 dari kami hampir saja menyerah karena mereka masih pemula. Perlu diketahui bahwa pemula bukan berarti dia tidak bisa mendaki, tapi hanya saja memang seperti itu. Melakukan pendakian di malam hari memang sangat berisiko. Salah satu resiko yang tidak bisa kita hindari adalah kegelapan. Kegelapan di sini bukan berarti tidak ada cahaya sama sekali, tetapi kegelapan yang sebenarnya adalah saat kalian menutup mata. Di saat melakukan pendakian, pasti akan gelap sekali. Saat kami melewati jalan menuju puncak, kami pun bingung kenapa jalanan ini cukup asing untuk sebagian dari kami. Ternyata benar saja, memang kami pertama kali lewat jalur ini. Dan yang lebih lagi, kami ternyata belum pernah ke puncak Gunung Pundak. Pantas saja jalur di sini terasa asing bagi kami. Oh iya, satu saran buat teman-teman yang ingin melakukan perjalanan ke Gunung Pundak, yaitu kalian harus berjalan di jalur yang benar. Karena kalau kalian berjalan di jurang, tidak bisa berjalan, terjun, berbahaya. Karena gelap, kami tidak tahu kami melewati berapa pos, dan sudah tidak kami hitung berapa lagi pohon yang sudah kami lewati. Gila, ternyata di sini pohonnya banyak sekali, seperti di gunung. Di saat orang-orang tertidur pulas, kami malah melakukan pendakian. Pendakian ke gunung memang melelahkan, bahkan bisa dibilang berbahaya. Tapi kami tidak takut bahaya, tapi kami lebih takut tertidur saat berjalan. Kerjasama tim dan kekompakan harus selalu dijaga saat melakukan pendakian. Memang benar, melakukan pendakian adalah salah satu kegiatan outdoor. Satu hal yang perlu kalian ingat saat melakukan pendakian adalah jadwal mendaki. Kalau kalian lupa, maka kalian tidak akan melakukan pendakian, tapi kalian malah tidur di kamar. Seandainya saja kalian punya jadwal, tapi kalian tidak bawa tenda, kalian ngapain ke puncak? Sama juga kalian bawa tenda, tapi kalian tidak ke gunung, ngapain bawa tenda? Terus kalian mau ngecamp kemana? Bingung sebingung-bingungnya. Kayak bingung kenapa di puncak masih saja gelap, padahal ini masih dini hari. Kami pun mendirikan tenda dengan cekatan dan tidak pandang bulu, karena kami cuma memandang tenda kami. Setelah membangun tenda, kami pun memutuskan untuk segera masak, karena 4 orang dari kami sudah lapar. Untung tidak ada yang kelima, karena kami hanya berangkat berempat. Saat teman kami masak, sungguh aneh. Tiba-tiba api menyala dan alat masak kita menjadi panas. Kita lihat ke langit, yang gelap pun menjadi terang.
Ternyata ini sudah jam 5 pagi. Pantas saja sudah terang. Kami pun makan dan ngopi-ngopi sedikit. Karena kalau ngopi banyak itu berbahaya. Nanti kopinya habis dan kami harus beli lagi. Pagi hari yang cerah, ternyata sudah banyak para pendaki yang lain yang sudah terbangun dari tidurnya. Kami berempat berkeliling area puncak, mencari tempat aman untuk buang air besar. Hahaha. Memang sebetulnya tujuan kami ke sini adalah ingin merasakan bagaimana rasanya perut mulas di atas gunung. Dan kami buang air besar tidak pada tempat yang biasa kami gunakan. Menggunakan alat kebersihan tidak semestinya. Saat menikmati keindahan alam dari puncak gunung, kami sungguh bangga. Kami tidak bisa melukiskannya. Memang benar di antara kami tidak ada yang bisa melukis. Kami tidak bawa kanvas. Kami tidak bawa alat lukis. Dalam hati kami cuma berkata, andai saja kami datang lebih awal dan tiba lebih dulu daripada pendaki yang lain, pasti di puncak ini masih sepi. Ngapain mas? Hah? Apa itu? Mas? Apa itu? Apa itu? Kencing ya? Apa itu mas? Gak kelihatan? Setelah berfoto dengan latar background gunung, kami pun berjalan turun. Saat kami berpikir kalau perjalanan turun lebih mudah daripada perjalanan naik, ternyata itu salah. Justru perjalanan turun itu berbeda dengan perjalanan naik. Tapi kami pun dibuat takjub sekali. Jalan yang kami lalui saat kami turun, bagaimana bisa jalur itu sama dengan jalur yang kami naik semalam? Bedanya hanya saat kami turun, jalurnya terlihat jelas karena sudah cukup siang saat itu. Karena kami mulai melakukan perjalanan turun sekitar jam 10 pagi, melewati jalur yang sama dan bertemu dengan para pendaki yang naik. Kami pun tetap pada pendirian kami, yaitu tujuan kami adalah parkiran, bukan puncak lagi. Temen iki aku besok ngadeg. Saat perjalanan turun, kami sadar kami pun melewatkan satu hal yang tidak kami ajak pulang. Duh, itu suara burung tuh. Burung apa tuh? Burung puyuh. Burung apa tuh? Burung puyuh. Burung apa tuh? Burung puyuh. Seperti yang kalian ketahui,
seperti Firsa Bersari, Zawin, dan yang lain-lain. Yang seorang pendaki, mereka selalu bilang tujuan naik gunung bukanlah puncak, tetapi pulang dengan selamat. Itulah yang kami lupa. Kami tidak mencari si selamat ada di rombongan kami. Mana? Kami pun pulang tanpa mengajak si selamat. Karena di antara kita tidak ada yang namanya selamat. Tapi kami butuh selamat. Setelah sampai di pos pendaftaran, kami pun laporan bahwa kami telah turun. Tapi kami tidak langsung pulang. Kami ingin melepas lelah dan makan lagi. Karena logistik yang kami bawa cukup banyak, kami pun memasak semua logistik yang ada. Tentu saja ini logistik kami, bukan logistik para pendaki yang lain. Setelah masak, kami tidak lupa untuk memakannya. Dan kami pun bergegas untuk pulang. Terima kasih sudah menonton video ini. Satu pesan yang harus kalian ingat bahwa naik gunung tidak harus berempat. Kalian bisa melakukannya dengan banyak orang. Salam dari kami, ini bukan Firsa Bersari.